Baiklah sobat calon guru semuanya, pada video saya sebelumnya yang berjudul berbagi pengalaman dan tips lulus seleksi pengajar praktik pendidikan guru penggerak, ada salah satu komentar dari rekan kita yaitu dari Ibu Rati Wulandari ya. Pak, mohon bahas tips lulus jadi guru penggerak itu kira-kira seperti apa. Nah, makanya pada video ini kita akan berbagi pengalaman, siapa tahu nanti akan bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang nantinya berkeinginan untuk mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak. Nah, sebagai bahan referensi dan juga pembelajaran, siapa tahu nanti akan bermanfaat sehingga akan membantu meluluskan dari teman-teman yang sedang atau mungkin akan mengikuti seleksi pendidikan guru penggerak ya. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, baiklah sobat semuanya. Nah, di sini terkait tentang tips lulus seleksi guru penggerak tentunya. Di sini nanti akan meliputi yaitu tips lulus guru penggerak, kemudian juga di sini tips lulus wawancara guru penggerak itu kira-kira seperti apa? Terkait tentang simulasi mengajar guru penggerak, kemudian juga simulasi mengajar dan wawancara guru penggerak, kemudian berapa lama sertifikat guru penggerak nanti akan keluar, serta bagaimanakah tips lulus seleksi administrasi untuk seleksi pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya ya. Oke, baiklah sobat semuanya, setidaknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada sekitar 10 ya. Ada sekitar 10 tips untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi calon guru penggerak yang harus diperhatikan ya. Nah, di sini kita sambil buka yaitu salah satu SK rekrutmen calon guru penggerak ya pada angkatan sebelumnya, dikarenakan untuk alurnya dan juga persyaratannya ini saya rasa nggak jauh berbeda, sehingga di sini dapatlah kita jadikan bahan acuan untuk berbagi tips ini ya. Nah, di sini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan juga pengalaman dari rekan-rekan saya yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak, itu kira-kira seperti apa untuk langkah-langkahnya. Jadi yang pertama, di sini teman-teman ketika ingin mengikuti seleksi guru penggerak, ini kita harus mendapatkan informasi yang valid ya. Informasi yang valid terkait tentang pengumuman rekrutmennya. Dikarenakan untuk pengumuman rekrutmen guru penggerak itu tidak setiap bulan dibuka, tidak setiap berapa bulan dibuka. Namun di sini tentunya berkaitan juga dengan program dari Kemdikbudristek ya. Jadi yang pertama, supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi pengumuman rekrutmen pendidikan guru penggerak, ini silakan selalu pantau, yaitu di website resminya, itu adalah di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id. Nah ini, jadi selalu pantau di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id, maka di bagian website tersebut nanti silakan cek di bagian unduhan. Kemudian teman-teman silahkan cek di bagian unduhan, kemudian di scroll ke bawah ya. Di sini kita nggak tampilkan untuk tampilan layarnya seperti apa. Namun teman-teman untuk tutorial lengkap cara mendaftarnya ini sudah kita sajikan pada kartu video ini, nanti bisa kalian cek ya. Nah jadi ketika teman-teman mengakses di sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id, kemudian klik di bagian unduhan, kemudian kalian scroll ke bawah itu kan ada angkatan 1 sampai dengan angkatan 20 ya. Nah silakan disesuaikan, yaitu kira-kira untuk saat ini yang berlangsung itu guru penggerak angkatan berapa. Nah berarti nanti kita pantau yaitu untuk keikutsertaan pendidikan guru penggerak di angkatan berikutnya ya. Nah seperti itu, jadi selalu pantau di sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan informasi terkait tentang pengumuman pendaftarannya ya. Nah di sana nanti ketika sudah ada SK, maka akan SK rekrutmen akan tertera dengan jelas ya, yaitu kira-kira daerah sasarannya itu mana saja untuk pendidikan guru penggerak di angkatan tersebut. Nah teman-teman pastikan untuk di daerahnya, kabupaten, kotanya itu termasuk dalam daerah sasaran pembukaan pendaftaran pendidikan guru penggerak di periode tersebut. Nah di sana silakan cek daerah sasarannya apakah masuk daerah sasaran ataukah enggaknya. Nah selain itu juga teman-teman bisa cek untuk jadwalnya ya. Jadwal mulai dari jadwal pengumuman, kemudian jadwal pendaftaran, jadwal submit, jadwal pendidikan, simulasi mengajar, wawancara, penilaian administrasi dan lain sebagainya. Nah itu, jadi silakan cek di sekolahpenggerak.kemdikbud.go.id. Nah kemudian untuk yang kedua, untuk link yang depan tadi adalah link untuk melihat pengumuman. Nah sekarang teman-teman harus memantau secara berkala, disinkronkan dengan memantau di akun SIM PKB masing-masing.
Nah, silakan pantau akun SIM PKB masing-masing, kemudian pilih di menu guru penggerak. Nah, di sana nanti di akun SIM PKB guru penggerak itu akan kita bisa melihat apakah kita tuh memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran ataukah tidaknya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya adalah di sana itu masa kerja ya. Sebenarnya masih sama nih, yaitu masa kerja minimal 5 tahun ya. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, teman-teman harus masuk dalam daerah sasaran. Nah, nanti akan terbaca di akun SIM PKB masing-masing ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman memenuhi persyaratan di SIM PKB, nanti untuk melakukan pendaftaran itu juga melalui akun SIM PKB masing-masing teman-teman. Jadi itu yang kedua, selalu pantau akun SIM PKB masing-masing. Dan selanjutnya untuk yang ketiga, nah tentunya setelah teman-teman di sini melakukan pendaftaran, di sini nanti akan ada tahapan seleksi ya. Jadi teman-teman yang masuk dalam daerah sasaran calon guru penggerak, maka di sini nanti dikarenakan ya nama seleksi itu kan ada yang lulus dan juga ada yang tidak lulus ya. Nah, untuk seleksi pendidikan guru penggerak ini adalah terdiri dari 2 tahapan seleksi. Nah, tahapan seleksi yang pertama itu adalah seleksi tahap 1, kemudian berikutnya seleksi tahap 2. Nah, untuk seleksi tahap 1 itu meliputi yang pertama itu adalah registrasi atau pendaftaran. Kemudian setelah itu nanti pemberkasan, kemudian pengisian IC, kemudian mengunggah RPP, kemudian penilaian portofolio, dan juga penilaian IC. Nah, tentunya di bagian registrasi, ini teman-teman harus mendaftar, kemudian juga mengisi biodata, kemudian mengunggah RPP, kemudian juga melakukan pengisian IC. Setelah itu teman-teman harus klik tombol ajukan berkas sebelum masa pendaftaran itu berakhir ya. Nah itu, jadi seleksi tahap 1 itu adalah meliputi itu. Dan biasanya di bagian yang agak menjadi keluhan ya dari teman-teman yang melakukan pendaftaran pendidikan guru penggerak, itu adalah pada bagian mengisi IC ya. Nah, kira-kira bagaimanakah tips untuk kita itu di bagian pengisian IC itu tidak gagal ya. Nah, di bagian pengisian IC di sana nanti ada berbagai macam pertanyaan ya. Kalau zaman saya dulu itu ada 7 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan itu terdiri dari beberapa anak pertanyaan. Misalkan pertanyaan nomor 1 nih. Pertanyaan nomor 1 itu terdiri dari A, B, C, D. Itu masing-masing dijabarkan ya. Nah, kita untuk mengisi IC itu diisikan sesuai dengan pengalaman kita sendiri, sesuai dengan bahasa kita sendiri. Nah, jangan sampai teman-teman itu yang dituliskan itu ngawur gitu ya. Yang nggak pernah dialami dituliskan itu jangan sampai dilakukan ya. Karena nanti dari tim penilai itu akan mengetahui apakah pendaftar CGP ini itu menceritakan pengalamannya sendiri ataukah tidak. Itu tentunya mereka akan mengetahui. Nah, kemudian juga teman-teman jangan sampai ini adalah copy paste dari website misalkan, atau mungkin copy paste dari pekerjaan temannya, atau mungkin copy paste dari mana. Dikarenakan dari sistem tim penilaiannya nanti itu nanti akan tersinkron yaitu dengan aplikasi cek plagiarisme ya. Jadi di sini teman-teman harus bertindak jujur untuk melakukan IC ini berdasarkan dari pengalaman masing-masing. Jangan berdasarkan dari pengalaman orang lain ya. Nah, misalkan kita itu mengajar di daerah pedalaman nih, ya kita kecilkan saja yaitu mengajar di pedalaman. Dan tentunya untuk menjawab IC itu harus sesuai dengan konteks pertanyaannya. Nah, dari pertanyaan itu apa yang ditanyakan, kita jawab pertanyaan itu dalam konteksnya sesuai dengan pengalaman kita masing-masing ya. Oke, itu jadi untuk IC itu adalah kita isikan sesuai dengan pengalaman pribadi, kemudian jangan copy paste dan upayakan ketika kita ingin menulis IC sebelum kita submit kita pastikan itu minim plagiarisme ya. Kita bisa cek Turnitin nih. Teman-teman bisa manfaatkan yaitu fitur turnitin.com itu ya. Nah, itu. Selanjutnya adalah untuk pengisian IC ya. Kemudian berikutnya untuk pengunggahan RPP. Nah, tentunya di sini nanti untuk seleksi tahap 2 itu kan ada simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, simulasi mengajar nanti itu ada kaitannya dengan RPP yang akan kita upload ya. Nah, jadi di seleksi tahap 1, teman-teman silahkan membuat RPP. RPP boleh atau mungkin juga modul ajar gitu ya. Nah, kita buat RPP lah. Kita buat RPP itu sesuai dengan kondisi kita mengajar di mana gitu ya. Misalkan saya mengajar di kelas 6 SD nih. Saya mengajar di kelas 6 SD berarti saya RPP-nya yang saya buat itu adalah RPP kelas 6 SD. Kemudian kalau misalkan saya prediksikan itu nanti misalkan sekarang ini dibuka pendaftaran, kemudian untuk jadwal wawancara
di jadwal itu misalkan nanti pada bulan Oktober, berarti saya prediksikan saya itu nanti mengajar di bulan Oktober, itu saya memilih mata pelajaran apa, misalkan bahasa Indonesia misalkan. Nah, di bulan Oktober tersebut nanti untuk materinya itu sudah sampai mana gitu ya. Kita sesuaikan nih, yaitu untuk RPP yang kita buat itu kita sesuaikan dengan beberapa bulan kemudian ketika jadwal wawancara simulasi mengajar itu berlangsung, kita pilih yang sesuai dengan pembelajaran di saat itu ya. Nah, kemudian untuk RPP yang kita upload itu tentunya harus lengkap ya, mulai dari indikator, kemudian tujuan, ATP, dan lain sebagainya itu. Selanjutnya ada penilaian juga, kemudian kalau misalkan kita menggunakan medianya apa, misalkan media YouTube atau mungkin media apa, itu kita bisa sematkan linknya ya. Nah, demikian. Nah, selanjutnya hal yang bisa menjadi menarik perhatian dari tim penilai itu adalah penggunaan dari metode dan juga media yang tepat yang menggambarkan yaitu pembelajaran di masa sekarang. Tentunya yang berpihak pada murid ya. Nah itu, nanti silakan teman-teman browsing untuk pembelajaran berpihak pada murid, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang aktif kreatif itu student center itu kira-kira seperti apa. Itu, jadi kita upload lengkap RPP-nya sampai di bagian bawah itu ada tanda tangan kita sebagai guru kelas tersebut, kemudian juga ada tanda tangan dan juga stempel dari kepala sekolah kita. Nah itu adalah terkait tentang RPP ya. Nah, kemudian untuk penilaian portofolio itu tentunya di sini teman-teman nanti diminta untuk biasa itu mengisikan dari riwayat pekerjaan, kemudian riwayat pelatihan atau riwayat apa, itu kita isikan sesuai dengan yang kita miliki saja ya. Jadi nggak usah mengada-ada. Karena apa? Karena nanti akan ditanyakan pada saat nantinya itu diwawancara ya. Nah itu, kemudian untuk tahap 2 nih. Nah, seleksi tahap 2 itu adalah terkait tentang penilaian simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah, simulasi mengajar dan juga wawancara ini perlu juga kita persiapkan ya, yaitu sejak sekarang ketika teman-teman ingin mengikuti seleksi. Nah, untuk simulasi mengajar itu adalah yang kita gunakan itu sama persis dengan RPP yang kita upload itu ya. Nah, RPP yang kita upload tuh. Nah, tapi nanti mengajarnya di simulasi mengajar itu nanti hanya diberikan waktu, kalau dulu saya itu sekitar 10 menit ya. Jadi dari seluruh langkah-langkah pembelajaran dari awal sampai akhir itu kita pastikan itu selesai kita ajarkan dalam waktu 10 menit. Nah, ketika simulasi mengajar, pastikan langkah-langkah kita sesuai dengan RPP itu. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini kita mengajar menggunakan proyektor misalkan atau mungkin juga menggunakan media, kita sambil lihat stopwatch nih, stopwatch atau mungkin juga jam ya untuk menandai waktu gitu. Misalkan langkah 1 itu adalah pembukaan berapa detik kita tulis, kemudian untuk pendahuluan berapa menit kita tulis, kemudian untuk penjelasan ini berapa menit. Jadi nanti di total rundown-nya itu 10 menit pas gitu ya. Nah itu untuk simulasi mengajar, dan nanti ketika mengajar teman-teman meskipun imajiner ya, nggak ada muridnya, lewat daring gitu. Jadi pastikan teman-teman selalu percaya diri, pede. Anggaplah kita sedang mengajar murid sebenarnya, karena imajiner itu kan nggak pakai murid ya. Nah kemudian berikutnya di bagian wawancara. Nah seleksi simulasi mengajar sudah, wawancara itu nanti yang ditanyakan biasanya itu tidak jauh-jauh dari isi yang kita tuliskan ya pada seleksi tahap 1. Jadi biasanya itu adalah nanti pencarian informasi lebih lanjut dari apa yang kita ceritakan pada seleksi tahap 1. Kita jawab sesuai dengan kemampuan kita dan juga dari apa yang kita isikan. Jadi kita bisa buat nih untuk catatan-catatan kecil ya. Dari yang dulu saya isikan itu apa. Jadi ketika teman-teman mengisikan isi di tahap 1 itu sebaiknya kalian juga menyalainnya di Microsoft Word atau mungkin juga Notepad ya. Nanti itu sebagai bekal belajar ketika teman-teman itu ingin simulasi mengajar dan juga wawancara. Nah itu jadi seleksi tahap 1 dan 2 ini adalah sudah. Berikutnya terkait tentang persyaratan teman-teman. Jadi terkait tentang persyaratan. Nah di sini kan di seleksi tahap 1 itu juga yang sangat menentukan itu adalah teman-teman ikut seleksi administrasi ya. Nah untuk ikut seleksi administrasi tentunya di sini nanti akan ada yaitu berkas-berkas yang akan diupload nih.
Nah, terkait tentang syarat-syaratnya tentunya teman-teman sudah mengetahui ya, yaitu mengajar minimal 5 tahun, kemudian juga terdaftar di Dapodik, SIM PKB dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk berkas-berkas yang diupload, nanti ada beberapa berkas yang diupload ya, yaitu misalkan itu adalah surat izin dari pimpinan. Kemudian dukungan dari pimpinan. Nanti template-nya itu sudah diberikan ya pada pengumumannya. Kemudian juga untuk fakta integritas itu nanti juga akan diberikan template-nya ya. Nah, ini kita isikan misalkan untuk yang surat izin dari atasan, ini kita isikan dengan sebenar-benarnya, kemudian tanda tangan, stempel, pastikan scan-nya itu berwarna ya, kualitasnya ya bagus. Begitu juga dengan fakta integritas itu juga demikian. Kalau fakta nanti ada materai 10.000 ya. Nah, kemudian untuk RPP ini adalah terdiri dari pendahuluan, inti dan juga penutup. Dari semua berkasnya ini rekomendasi dari calon guru penggerak juga. Nah, pastikan dari seluruh dokumen yang kita upload ini nanti harus dengan kualitas yang terbaik. Misalkan teman-teman itu kalau mengupload berkas itu menggunakan scan HP. Kalau misalkan saya tuh sebaiknya jangan ya. Kita scan dengan mesin scanner nih. Kita ngalahin yaitu model berapa ribu rupiah ya untuk datang ke mesin scanner ya, jasa scan biar nanti kualitasnya bagus. Oke. Itu kemudian teman-teman ya terakhir adalah pantau jadwal. Jangan sampai kita itu terlewat jadwal untuk submitnya. Jadi ketika teman-teman sudah berniat untuk mendaftar guru penggerak itu pantau jadwal dari awal sampai akhir, mulai dari jadwal seleksi tahap 1 itu sampai tanggal berapa, seleksi tahap 2 sampai berapa, kita lakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai terlewat. Karena kita terlewat 1 hari pun, 1 menit pun itu kita sudah nggak bisa lanjut lagi ya. Karena itu yang bekerja itu adalah base system teman-teman. Itu kemudian yang terakhir kalinya ini adalah kita sudah memberikan tutorial di kartu video ini, mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi kalian sebagai bahan referensi. Mungkin kalau misalkan ada sedikit perubahan di tampilan sistem, saya rasa nggak jauh berbeda ya. Nah, kira-kira itu, dan saya doakan semoga teman-teman itu semua lulus seleksi calon guru penggerak, dan silakan ajak seluruh Bapak Ibu guru di Indonesia untuk berbondong-bondong mendaftar di pendidikan guru penggerak. Karena manfaatnya sangat besar sekali, terutama untuk membantu meningkatkan yaitu mutu pendidikan di negara kita teman-teman. Nah, kira-kira itu demikian. Selamat sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.